Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah media interaktif tentang mengenal tata surya. Apabila dijalankan, media ini nantinya akan menghasilkan sebuah tata surya sederhana seperti ini yang melintas di lintasan elips. Kemudian kita bisa menghentikan planet dengan cara menunjuknya dengan mouse dan kita bisa menekan untuk mendapatkan informasi. Kita akan membuatnya dengan Adobe Flash atau Adobe Animate. Tetap terus ikuti tutorial di wanda.org. Untuk memulai membuat sebuah multimedia tentang tata surya, kita siapkan terlebih dahulu sebuah folder di tempat kita bekerja. Di sini saya beri nama foldernya adalah tata surya. Kemudian saya membuka sebuah website saya di wanda.org/kode. Di sana ada beberapa file yang bisa Anda download dan Anda ekstrak, kemudian Anda letakkan ke dalam folder tersebut. File tersebut antaranya adalah file-file gambar. Di sini saya memiliki background untuk penjelasan planet, satu set tombol, satu set cover, dan planet-planet di sini dalam format PNG, jadi memiliki background transparan. Anda bisa membuatnya di Photoshop, menyeleksi planetnya dan membuang backgroundnya, kemudian menyimpan dalam format PNG. Di sini ada dua versi, ada versi besar dan ada versi kecil. Versi kecil nantinya yang akan kita buat sebagai animasi dan versi besar nantinya akan kita buat sebagai informasi atau ilmu pengetahuan atau deskripsi yang akan kita tampilkan di multimedia pembelajaran interaktif kita. Kemudian saya membuka software Adobe Animate atau Adobe Flash. Di sini saya membuat sebuah file baru yaitu ActionScript 3.0. Kemudian ukuran di sini saya sesuaikan menjadi 800 kali 480. Ukuran ini sangat sesuai untuk desktop maupun Android. Jadi di situ FPS saya tambahkan dengan 30 frame per second dan saya siap untuk memulai pembuatan multimedia interaktif. Tahapan pertama adalah halaman pertama yang akan dilihat oleh penonton atau pengguna aplikasi, yaitu halaman cover. Anda juga bisa menambahkan halaman intro di kemudian di tahapan berikutnya. Namun di sini saya akan menambahkan halaman cover terlebih dahulu. Jadi di situ di layar 1 frame 1 saya klik, kemudian saya mengimport gambar yang akan saya gunakan, yaitu gambar yang sudah Anda import sebelumnya. Gambar tersebut ada di folder tata surya tadi. Dan yang akan saya load adalah cover game tata surya. Saya open dan saya akan mendapatkan sebuah tampilan seperti ini. Anda juga bisa membuat tampilan ini sesuai dengan selera. Anda bisa mengkustomisasinya dan Anda bisa membuatnya lebih baik lagi. Selanjutnya di sini akan ada satu buah tombol, yaitu tombol untuk memulai multimedia interaktif. Jadi saya import lagi, file, import to stage. Kemudian saya pilih tombol button play over. Tombol ini saya letakkan di tengah. Kemudian agar bisa dideteksi dengan ActionScript, maka di sini saya convert terlebih dahulu menjadi simbol. Dan karena ini tombol, maka simbolnya adalah button dan saya kasih nama play BTN. BTN ini huruf B-nya besar untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah tombol. Ini sebenarnya namanya bebas penamaannya, tapi saya lebih menyukai identifikasi seperti ini, BTN untuk button dan MC untuk movie clip. Saya tekan OK. Kemudian saya double klik tombol tersebut. Anda lihat di situ ada up, over, down, dan hit. Up adalah kondisi normal, over adalah ketika mouse melintas di atasnya, down adalah ketika mouse ditekan, dan hit adalah areanya. Biasanya yang dibutuhkan hanya up dan over. Maka di over saya klik kanan, saya tambahkan blank keyframe sehingga ada frame kosong di sana. Kemudian saya import tombol yang kedua yaitu yang warna biru. Saya atur posisinya sehingga tepat di tengah. Nah, sehingga di up saya memiliki warna hijau dan di over memiliki warna biru. Saya kembali ke scene 1 dan ini jika Anda jalankan maka Anda akan mendapatkan sebuah halaman cover dan tombol yang siap untuk dipencet. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kode supaya tombol ini ketika ditekan dia bisa pergi ke frame selanjutnya. Maka saya membuat sebuah layer baru. Di layer 2 frame 1 saya klik
frame 1, layer 2, kemudian saya buka action. Kode yang akan saya tuliskan cukup sederhana. Pertama adalah stop, ini untuk menghentikan aplikasi supaya tidak berkedip. Kemudian di sini saya tambahkan play button dot add event listener mouse event dot click, kemudian saya tulis halaman berikutnya. Nah, pada saat ini kita membutuhkan sebuah fungsi halaman berikutnya, dan di sini saya tuliskan function halaman berikutnya. Ini adalah mouse event. Kemudian di sini saya tambahkan go to and stop frame 5. Jadi di sini saya akan ketika diklik saya akan berpindah ke frame 5. Dan jangan lupa di sini ada play button. Play button ini adalah instance name dari tombol ini. Dan jika belum memiliki instance name, Anda tambahkan instance name play btn. Nah, karena ketika ini diklik kemudian pindah ke frame 5, maka di frame 5 Anda klik frame 5 layer 1, Anda klik kanan dan tambahkan blank frame. Jadi nanti ketika diklik dia akan pergi ke frame 5. Saya jalankan aplikasinya. Dan setelah muncul seperti ini, ketika diklik, maka dia akan pergi ke frame 5, yang saat ini masih kosong dan akan kita tambahkan animasi tata surya di sana nantinya. Pada tahapan selanjutnya, kita akan meletakkan sebuah objek atau tata surya itu sendiri pada frame 5. Jadi di sini saya klik frame 5, layer 1, kemudian saya import terlebih dahulu sebuah background, yaitu background angkasa. Nah, Anda perhatikan sudah di situ. Kemudian kita akan menambahkan benda-benda langit. Nah, untuk mempermudah penambahan benda-benda langit, kita lock terlebih dahulu, layer 1. Kemudian kita tambahkan sebuah layer di atasnya, yaitu layer 3. Anda juga bisa menambahkan nama pada masing-masing layer. Misalkan layer 1 kita ubah namanya menjadi layer background. Layer 3 kita ubah namanya menjadi layer object. Dan layer 2, yang paling atas, kita ubah layernya menjadi layer action script. Nah, kemudian di layer object, kemudian frame 5, Anda tambahkan blank keyframe supaya kita bisa menambahkan objek secara spesifik nantinya di frame 5 layer object ini sendiri. Kemudian saya akan mengimport sebuah gambar, yaitu import stage. Pertama adalah pusat dari tata surya, yaitu matahari. Saya import yang kecil, di sini ada small matahari, saya import. Nah, kemudian saya letakkan tepat di tengah. Jadi saya buka line, kemudian saya letakkan di tengah seperti ini. Setelah itu ini akan saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama matahari MC untuk movie clip. Kemudian saya ubah tipenya menjadi movie clip, titik registrasi di tengah, dan saya klik OK. Selanjutnya, matahari ini juga saya tambahkan instance name matahari MC. Nah, objek berikutnya adalah planet Merkurius. Jadi saya pilih file, import to stage. Kemudian saya pilih Merkurius yang kecil. Di situ ada small Merkurius. Saya open. Saya letakkan di sampingnya. Kemudian di situ saya tambahkan, saya convert menjadi simbol seperti tadi, convert to symbol. Kemudian saya kasih nama Merkurius MC, tipe movie clip, dan titik registrasi di tengah. Nah, kita sudah memiliki dua objek. Yang pertama sudah memiliki instance name matahari MC, dan yang berikutnya Merkurius kita juga beri nama Merkurius MC. Nah, apabila kita sudah memiliki minimal dua objek seperti ini, kita bisa menambahkan kode supaya planet ini berputar mengelilingi matahari. Jadi caranya adalah klik layer action script, kemudian framenya adalah frame 5, dan tambahkan blank keyframe. Nah, di blank keyframe tersebut, Anda klik frame 5, kemudian Anda tambahkan action. Nah, action yang kita tuliskan sedikit agak banyak. Jadi pertama kita membutuhkan variabel game aktif. Meskipun ini bukan game ya, multimedia interaktif, karena saya kebiasaan membuat game, jadi saya tulis game aktif, tidak masalah. Anda bisa merubah namanya menjadi variabel yang lain. Di sini tipenya adalah boolean. Boolean itu adalah true dan false. Jadi di sini saya set true. True ini untuk ketika animasinya aktif.
Kemudian saya tuliskan function atur planet. Variabel yang akan kita buat di sini adalah center. Center adalah movie clip. Kemudian di situ saya tambahkan OB. OB ini adalah objeknya. Ini movie clip juga. Kemudian saya tambahkan R1 itu adalah jari-jari yang pertama. Kemudian ada R2 itu adalah jari-jari yang kedua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lintasan dari sebuah planet itu adalah elips, jadi harus memiliki dua jari-jari, jari-jari panjang dan jari-jari pendek atau aphelium dan perihelium. Terus kemudian di sini kita tambahkan juga kecepatan untuk berputar. Di sini kita tambahkan number. Nah, apa bedanya in sama number? Kalau number itu bisa koma, 0, sekian, 1, sekian, 5, sekian, 0, sekian. Kalau in itu integer, itu bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tidak ada koma-komanya. Dan Anda set number semua juga boleh. Nah, di sini saya pilih void. Terus kemudian kita akan menambahkan OB atau objek.r1, jari-jarinya itu adalah R1. Kemudian OB.R2 atau jari-jari yang kedua itu adalah R2. Kemudian OB.kecepatan itu adalah kecepatan. Kemudian OB.center ini pusat yang dikelilingi. Jadi kalau senternya matahari nanti akan memutari matahari, kalau pusatnya bumi, bulan bisa akan mengitari bumi. Terus kemudian di sini kita tambahkan OB.sudut. Ini sama dengan mat.random. Ini kita membuat pengacaan, jadi mulainya itu sudutnya antara sudut 0 sampai 360 derajat. Caranya adalah nulisnya adalah mat.random dalam kurung, terus kemudian kita kalikan 360 derajat. Dan berikutnya untuk menggerakkan itu adalah kita taruh ob.add event listener. Untuk menggerakkan objek adalah menggunakan event.enterFrame. Dan di sini kita taruh gerak elips. Nah, berarti saat ini kita membutuhkan fungsi gerak elips. Kita akan membuat fungsi gerak elips. Jadi di sini saya tuliskan function gerak elips. Nah, di sini E adalah event. Nah, bagaimana gerakan elif? Gerakan elif baru akan terjadi jika aktif. Jadi nanti suatu saat kalau mouse-nya mendekat ke planet, planetnya akan diam. Dan itu ketika game aktif sama dengan false. Sementara kalau dalam kondisi normal, game aktif sama dengan true. Sehingga dia bergerak. Var OB adalah objek. Nah, ini adalah E.current target. Nah, di sini adalah planetnya itu sendiri. Lalu kita tambahkan OB.sudut. Ini sama dengan ditambah sama dengan OB.kecepatan. Jadi di sini sudut dari planet nantinya akan bertambah seiring dengan kecepatannya dan nanti akan dilakukan perhitungan trigonometri sederhana. Kita ubah posisi koordinat X dan Y dari planet. Berarti caranya adalah menggunakan perhitungan trigonometri sederhana. Jadi OBX sama dengan OB.center.x. Ini pusat dari objek yang akan dirotasi. Seandainya nanti matahari pusatnya, maka matahari menjadi center, sehingga nanti Merkurius akan mengelilingi matahari. Nah, kedepannya jika bumi akan dikelilingi oleh bulan, maka senternya adalah adalah bumi. Nah, di sini kita tambahkan sebuah matematika sederhana, trigonometri sederhana, yaitu OB.R1 atau jari-jari mendatar dikalikan dengan kosinus karena mendatar. Kita kasihkan dengan kosinus. Kosinusnya adalah OB.sudut dikalikan dengan mat.pi dibagi 180. Nah, alasan perhitungan seperti ini adalah mengubah sudut terlebih dahulu menjadi radian. Nah, kemudian di sini OB.y sama seperti halnya yang OB.x. Di sini adalah center.y. Namun demikian objek dikalikan dengan radius kedua atau titik yang vertikal, radius yang vertikal, dikalikan dengan mat.sin, sinus OB.sudut dikali mat.pi dibagi 180. Nah, setelah jadi saya tutup kodenya dengan kurung kurawal seperti ini. Terus kemudian untuk mengaktifkan gerakan ini saya akan membuat sebuah function, yaitu function setup. Nah, function setup ini nantinya
untuk mengatur gerakan-gerakan planet. Sementara kita baru memiliki satu planet, jadi saya tulis atur planet. Dan kita baru memiliki satu, yaitu Merkurius. Jadi di sini senternya adalah matahari, MC, matahari movie clip. Kemudian objeknya adalah Merkurius, MC. Kemudian jari-jari satu, jari-jari mendatar, saya set 70 pixel, sementara yang vertikal 40 pixel, dan kecepatannya mungkin rendah dulu 0,3 derajat per frame-nya. Selanjutnya saya eksekusi file function setup tersebut dengan menuliskan setup seperti ini. Saya simpan, kemudian saya jalankan aplikasi. Nah, apabila tidak ada kesalahan, nanti ketika diklik play, maka Anda lihat di situ Merkurius sudah mulai berputar dengan sangat pelan. Nah, Anda bisa merubah kecepatan dari planet-planet ini sesuai dengan sesuai dengan variabel kecepatan tadi, atau mungkin Anda ingin menghasilkan sesuatu yang realistis berdasarkan fakta, maka Anda bisa menginputkan variabel-variabel kecepatan ini berdasarkan kecepatan yang sesungguhnya dari masing-masing planet dalam merevolusi matahari. Setelah Anda berhasil dengan planet Merkurius, saatnya kita menambahkan planet-planet lain. Pada video tutorial ini akan saya tambahkan planet Venus, kemudian planet Bumi dan Bulan. Jadi di sini saya akan menutup terlebih dahulu panel action, kemudian saya akan mengimport gambar bumi, kemudian yang small ya, small bumi, kemudian small bulan dan small Venus. Jadi di situ saya import. Ketiganya akan saya tata. Jadi di sini ada Venus, kemudian di sini ada bumi, dan di sini ada bulan. Nah, supaya masing-masing objek ini bisa diidentifikasi dengan kode, maka harus kita convert menjadi simbol. Di sini Venus saya akan mengubah menjadi Venus MC, dan tidak lupa juga instance name, sangat penting, Venus MC. Bumi juga sama, saya convert menjadi simbol, namanya adalah Bumi MC, dan saya tambahkan instance name Bumi MC. Dan berikutnya adalah bulan. Bulan saya convert, ini kecil sekali bulannya, convert to simbol, saya kasih nama bulan MC, dan kemudian instance name-nya adalah bulan MC. Nah, ketika planet baru, 2 planet dan 1 satelit sudah ditambahkan. Nah, setelah itu kita bisa menggerakkannya dengan menggunakan kode. Nah, kodenya kita juga tidak perlu bingung, karena kodenya kita cukup menambahkan kode di fungsi setup saja. Jadi fungsi yang di atas ini untuk sementara tidak perlu kita ubah dulu, tapi di sini kita tambahkan di belakang atur planet Merkurius ini, kita tambahkan atur planet berikutnya. Jadi di sini saya atur planet, pusatnya adalah matahari MC, dan planet yang saya putar sekarang adalah Venus MC. Untuk Venus jari-jari mendatarnya agak saya perbesar jadi 110, kemudian jari-jari tegaknya atau R2 nya saya naikkan juga jadi 60 dengan kecepatan 0,25. Sementara untuk bumi saya atur planet, pusatnya adalah matahari MC, kemudian yang berputar adalah bumi MC, dan untuk bumi menggunakan 150 jari-jari satu, jari-jari duanya adalah 90, dan kecepatannya adalah 0,35. Yang terakhir adalah bulan. Jadi di sini atur planet, meskipun bulan bukan planet, tapi karena ini kodenya tulisannya atur planet, jadi kita tulis saja nggak apa-apa atur planet. Pengguna tidak akan tahu kalau ini kodenya adalah atur planet, bukan atur satelit gitu ya, tapi tidak perlu khawatir. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah sekarang pusatnya bulan berputar itu adalah bumi, bukan matahari lagi. Bumi MC, kemudian yang berputar adalah bulan MC, dan di sini jari-jarinya relatif kecil, 30 kali 20, dan kecepatannya kita putar dengan cepat, yaitu 5. Nah, kita simpan. Kemudian saya jalankan, dan ketika kita play saat ini Anda lihat bulan mengitari bumi, kemudian Venus juga berputar, kemudian Merkurius juga berputar di tahapan sebelumnya, dan kita ketahui bulan pun selain
mengelilingi bumi juga ikut mengelilingi matahari. Nah, seperti itu. Ini adalah sistem tata surya yang sederhana dengan 3 buah planet. Nah, dengan penambahan planet lain, mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus dan sebagainya, prosesnya sama, kita hanya mengedit folder mengedit function atur planet. Jadi setelah planet diberikan dikonvert menjadi simbol, kemudian diberikan instance name, selanjutnya diberikan kode pada function atur planet. Anda perhatikan di layar, pada tahapan ini saya sudah menambahkan beberapa planet. Di sini ada planet Mars MC, kemudian di sini ada Jupiter MC, dan di sini ada Saturnus MC. Nah, selanjutnya pada panel action di frame 5 layer action, di situ nanti saya tinggal menambahkan kode, yaitu atur planet, matahari MC, kemudian di sini Mars MC, dan Mars MC ini memiliki jari-jari 200 dikalikan dengan 120, kemudian kecepatannya adalah 0,38. Sementara untuk Jupiter memiliki jari-jari 260 dikali 160 dengan kecepatan 0,2. Dan yang terakhir, Saturnus, yaitu Saturnus MC, memiliki diameter agak jauh karena ada cincinnya, jadi harus 330. Kemudian diameter ke atasnya, jari-jari ke atasnya adalah 200. Dan kecepatannya bisa 0,2. Nah, setelah Anda simpan, Anda jalankan, maka kita saat ini memiliki planet-planet yang berotasi. Nah, Anda perhatikan biasanya di modul-modul atau di buku-buku tata surya itu ketika matahari, kemudian ada benda-benda langit atau benda-benda di tata surya itu berputar, itu ada gambar lintasan elipsnya. Nah, kita bisa menambahkan lintasan elips itu secara manual dengan cara sebagai berikut. Jadi Anda klik frame object, frame OB, kemudian framenya tetap di frame 5 layer OB. Nah, di sini Anda siapkan terlebih dahulu, misalkan lintasannya nantinya warna abu-abu seperti ini. Kemudian di sini saya fill colornya saya pilih none atau tidak ada isinya. Kemudian saya buat sebuah elips seperti ini. Saya letakkan di tengah. Anda perhatikan terlebih dahulu milik Merkurius. Di kode, jika Anda lihat kodenya, Merkurius memiliki R1-nya 70 dan R2-nya 40. Maka di sini kita bisa menentukan ukuran dari lintasan Merkurius itu adalah width-nya atau lebarnya adalah 70 kali 2 berarti 140. Sementara height-nya adalah sesuai dengan ukuran yang ada di action tadi. Anda lihat di situ ada 40 kali 2 karena jari-jari berarti jari-jari kalau Anda mau diameternya kali 2. 40 kali 2 adalah 80. Nah, jadi di sini ukuran dari lintasan dari Merkurius adalah 140 kali 80. Nah, Anda center, Anda letakkan di tengah. Maka ini adalah lintasan yang dimiliki oleh Merkurius. Jadi kalau ini jalankan, dia akan melintas tepat di jari-jarinya tadi. Jadi ada 70 kali 40. Nah, seandainya Anda ingin membuat lintasan Venus misalnya. Jadi ini ada copy, Anda paste in place, kemudian ukurannya Anda ganti. Untuk Venus tadi ukurannya adalah 110, berarti 110 kali 2 adalah 220. Sementara untuk tingginya tadi adalah 60, berarti di sini adalah 120 karena 60 kali 2. Setelah jadi seperti ini Anda center. Maka jadilah lintasan milik Venus. Dan seterusnya sehingga Anda akan memiliki lintasan-lintasan planet, seluruh planet yang ada di tata surya. Di layar sudah saya tambahkan seluruh lintasan dari masing-masing planet menggunakan ellipse tool tadi ya. Terus kemudian kalau saya jalankan di lintasan masing-masing planet ini juga sudah berjalan seperti yang ada di layar dan ini sudah cukup baik. Nah, selanjutnya
akan saya tambahkan fitur ketika mouse mendekati planet, maka planet akan berhenti, dan apabila pengguna mengklik planet tersebut, maka akan muncul informasi dari planet. Jadi misalkan saya mouse over ya ke Jupiter, maka seluruh planet akan berhenti, dan ketika diklik, nanti informasi tentang Jupiter akan muncul. Nah, untuk melakukannya, kita buka kembali actionnya. Jadi kita buka window, kemudian action. Nah, kita akan mengedit di bagian function atur planet. Di belakang listener gerak elips ini saya tekan enter. Kemudian saya tambahkan listener baru, yaitu ob.add event listener. Listener pertama yang akan saya tambahkan adalah ketika mouse-nya berada di atas, yaitu berhenti, dan ketika mouse-nya menjauh dia akan berjalan. Jadi di sini saya tuliskan mouse event dot mouse over. Mouse over ini adalah ketika mouse berada di atasnya. Jadi ketika berada di atasnya, saya akan menjalankan fungsi stop planet. Sementara saya tambahkan listener lagi, add event listener, mouse event juga. Tapi di sini bukan mouse over tapi mouse out, yaitu ketika mouse-nya meninggalkan planet. Di sini saya tulis jalankan planet. Jadi saya sekarang membutuhkan dua buah fungsi, yaitu fungsi stop planet dan fungsi jalankan planet. Nah, sebenarnya ada tips mudah untuk menghentikan dan menjalankan planet, yaitu menggunakan opsi game aktif. Anda lihat di sini planet hanya bergerak apabila gamenya aktif, dan dia akan berhenti kalau game aktif ini nilainya false. Sehingga kita bisa dengan mudah mengatur game aktif ini false atau true hanya melalui dua fungsi stop planet dan jalankan planet. Sebagai contoh di sini saya tambahkan function stop planet. Nah, ini adalah mouse event void. Anda perhatikan ketika saya nuliskan function, kemudian di sininya isinya mouse event, itu karena di atasnya adalah mouse event. Sementara Anda lihat di sini add event listener, enter frame, gerak elips, di sini adalah event, maka di sininya event. Jadi posisi dari deskripsi dari function itu berada di sini. Ini kelasnya menggunakan kelas event, sedangkan di sini menggunakan kelas mouse event. Kenapa mouse event? Karena di sini stop planet adalah mouse event, yaitu ketika mouse over. Apa yang terjadi ketika mouse over? Stop planet, planetnya berhenti. Berarti game aktif akan kita set menjadi false. Nah, sementara kalau kita mau menjalankan lagi, berarti di situ ada function jalankan planet. Anda lihat di situ ada jalankan planet. Juga sama, E adalah mouse event void. Nah, kemudian di sini kita tulis game aktif sama dengan true. Jadi apabila mouse melintas di atasnya, di atas planet, maka di stop planetnya. Game aktifnya dijadikan false. Sementara kalau mouse-nya pergi dari planetnya atau keluar dari area planetnya, maka jalankan planet, game aktifnya diset menjadi true. Nah, ketika false, maka dia berhenti, tidak akan berjalan nih blok if game aktif nih, sehingga planetnya tidak perlu dihitung sehingga berhenti. Sementara ketika kita set menjadi true, jalankan planet, maka ini bernilai true, sehingga blok ini baris 28 sampai 31 akan dijalankan sehingga planet akan berputar kembali. Saya simpan dan saya buktikan apakah berhasil atau tidak. Jadi ketika ini saya play, kemudian saya mouse over, maka dia berhenti. Dan kalau saya pergi, dia jalan lagi. Ya, jadi kita bisa dengan mudah memilih planet. Kalau misalkan planetnya muter terus, kita mau ngeklik akan sulit nantinya ya. Nah, seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan informasi masing-masing planet. Jadi ketika sebuah planet ditekan, maka informasinya akan muncul. Misalkan saya menekan bumi, maka bumi muncul, ada gambar buminya, ada penjelasannya, dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda tambahkan berbagai macam informasi nantinya. Nah, untuk membuatnya kita membutuhkan satu buah movie clip, yaitu movie clip untuk menampilkan informasi. Maka saya mengimport terlebih dahulu, saya pastikan berada di layer object. Saya file import. Saya import ke stage. Yang saya import adalah background planet. Nah, di sini nanti akan muncul seperti itu background planetnya. Saya atur posisinya supaya pas di tengah seperti itu.
Kemudian di background planet ini akan saya convert menjadi simbol. Jadi saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama info MC, info movie clip. Nah, kemudian jangan lupa juga ditambahkan instance name. Selalu tambahkan instance name. Instance name-nya adalah info MC. Nah, setelah itu saya double klik informasi ini karena planetnya ada beberapa planet ya. Di sana ada mulai dari Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, Bulan, kemudian ada Mars, terus kemudian ada Jupiter dan ada Saturnus. Jadi ada 7 buah planet atau 7 buah benda langit. Maka di sini saya tambahkan frame sebanyak 7. Jadi di sini saya klik kanan frame 7, saya tambahkan insert frame. Maaf, ini frame 8, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian ini backgroundnya saya lock terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Lalu saya buat sebuah layer di atasnya. Nah, di layer baru ini saya tambahkan sebuah gambar lagi. Saya import to stage. Saya mulai dari Merkurius. Nah, di Merkurius ini saya letakkan di sini. Oke, Merkuriusnya. Kemudian saya klik text tool. Di sini ada text tool, saya klik. Saya pastikan dia itu adalah static text. Oke, kemudian saya pilih warnanya putih dulu. Di sini saya tuliskan Merkurius. Nah, ukurannya saya naikkan biar besar. Nah, seperti itu. Merkurius. Kemudian saya bisa menambahkan informasi tentang Merkurius. Ada banyak sekali informasi tentang Merkurius. Jadi Anda bisa copy paste dari apa itu namanya Google gitu ya. Misalkan di sini saya akan membuat informasi Merkurius. Misalkan Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki suhu yang paling panas. Nah, seperti itu. Saya atur ukurannya karena ini body text ya, lebih kecil ukurannya. Anda juga bisa menambahkan teks-teks lain di sini. Nah, setelah Merkurius ini jadi, Anda tambahkan sebuah layer lagi di atasnya. Di sini Anda tambahkan kode untuk stop, window, action, dan Anda tulis stop supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Oke ya. Nah, setelah itu Anda boleh menambahkan macam-macam. Anda boleh menambahkan data, Anda boleh menambahkan foto-foto dan sebagainya. Nah, frame 1 adalah frame milik Merkurius. Itu yang jadi catatan. Kemudian di frame berikutnya, di frame 2, ini saya klik kanan, saya tambahkan insert keyframe. Kenapa kok keyframe? Karena saya tidak mau menulis ulang ini ya. Jadi cukup planetnya saja saya hapus. Dan frame kedua adalah miliknya Venus. Maka file import to library. Mohon maaf, import to stage, file, import to stage. Saya pilih Venus. Nah, ini dia. Saya taruh di sini. Kemudian ini saya dengan mudah saya ubah teksnya jadi Venus. Dan di sini saya tulis Venus adalah planet kedua, misalkan dari matahari. Dan seterusnya. Anda boleh menambahkan kata-kata macam-macam. Kemudian di frame 3, saya tambahkan lagi insert keyframe. Saya hapus Venusnya, saya ganti dengan planet berikutnya. Planet berikutnya import to stage, planet berikutnya adalah bumi. Nah, saya tambahkan bumi di sini. Nah, saya letakkan di sini. Bahkan kalau Anda membaca tutorial saya atau melihat tutorial saya yang dengan bumi 3 dimensi, Anda bisa menampilkan bumi 3 dimensi juga di sini. Masing-masing planet bisa Anda tampilkan dengan 3 dimensi. Di sini saya ubah namanya jadi bumi. Terus kemudian di sini saya tulis bumi adalah planet kita. Dan seterusnya. Ini akan saya lakukan secara bertahap, frame by frame, sampai seluruh planet memiliki informasi yang tepat. Setelah beberapa penambahan, di situ Anda lihat di layar bahwa saya sudah menambahkan deskripsi yang lebih detail, Merkurius dan seterusnya. Ini saya peroleh dari Wikipedia. Terus kemudian di frame 2 ada Venus, deskripsinya juga sudah panjang. Diikuti dengan planet bumi, kemudian diikuti dengan Mars, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah bulan gitu ya. Jadi objek ketujuh adalah bulan. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah tombol yang akan mengembalikan kita ke halaman depan. Jadi setelah misalkan saya mencet
Jupiter, maka tampilan informasi ini akan muncul Jupiter, dan ketika saya pencet tombol tersebut maka akan kembali ke tata surya kembali. Oleh karena itu saya akan membuat sebuah sebuah layer terlebih dahulu. Kemudian di layer 1, mohon maaf, layer 4 frame 1, layer yang baru saja kita buat, saya import sebuah tombol, jadi import to stage. Di sini saya pilih tombol home. Kemudian saya letakkan di sana. Dan selanjutnya saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama home btn. Di sini saya tambahkan tipenya adalah button karena tombol. Dan saya juga bisa double klik untuk menambahkan di menu over. Saya tambahkan blank keyframe dan saya import gambar yang kedua, sehingga tombol home saya memiliki dua frame, yaitu frame hijau dan frame biru. Saya kembali lagi ke info MC agar tombol home ini bisa teridentifikasi oleh kode, maka tombol home ini saya berikan instance name home button. Nah, dengan demikian proses pembuatan info MC ini sudah siap, sudah selesai, dan saya kembali ke scene 1 untuk menambahkan kode. Pada tahapan ini Anda sudah memiliki informasi MC atau info MC, Anda perhatikan di sana, dan di belakang info MC ini ada susunan tata surya. Nah, maka untuk menghasilkan kode yang baik sehingga ketika kita klik memunculkan info MC ini, maka kita kembali ke frame 5 layer action dan kita tambahkan kodenya. Jadi untuk kode kita tambahkan di atur planet terlebih dahulu, yaitu ketika ditekan berarti di sini ob.add event listener. Ketika ditekan berarti adalah mouse event.click. Apa yang terjadi ketika ditekan, kita tambahkan info planet. Jadi ketika ditekan nantinya akan muncul informasi tentang planet. Berarti kita sekarang harus membuat fungsi info planet. Nah, fungsi info planet cukup sederhana. Di sini saya tuliskan function info planet, di mana E adalah mouse event. Kenapa mouse event? Karena kita mengerjar klik mouse event.click. Jadi di sini saya akan menambahkan void. Terus kemudian saya akan deteksi terlebih dahulu kode atau nama dari tombol yang ditekan atau planet yang ditekan. Jadi di sini saya tuliskan var nama planet. Ini adalah nama planet yang akan ditekan atau diklik oleh user. Di sini tipenya adalah string. String itu adalah kata-kata. Sama dengan e.currentTarget kemudian .name. Nah, sekarang namanya sudah kita dapatkan nih ketika diklik. Maka kita juga perlu menambahkan pergi ke frame yang tepat gitu ya, pergi ke frame yang tepat sehingga nanti akan mendisplay informasi yang tepat. Maka di sini saya tampilkan terlebih dahulu info mc.visible sama dengan true. Oke, berarti dia tampak. Nanti sebelumnya akan kita set di bawahnya supaya tidak tampak terlebih dahulu. Terus kemudian kita tambahkan sebuah logika jika nama planet adalahnya garis sama dengan 2 ya. Kemudian kita kasih nama yang pertama adalah Mercurius MC. Maka yang terjadi adalah info mc.goToEndStop. Frame-nya adalah frame 1. Jadi jika Anda mengklik Mercurius maka info MC diarahkan ke frame 1. Ini saya copy baris ini, copy. Kemudian saya pastekan di bawahnya, paste. Dan di sini saya ganti sekarang bukan Mercurius, sekarang Venus. Jika Venus, info MC goToEndStop 2. Nah, dengan cara yang sama saya ubah jadi selanjutnya bumi ke frame 3. Kemudian Mars ke frame 4. Kemudian Jupiter. Jupiter ke frame 5. Saturnus ke frame 6. Dan terakhir bulan
ke frame 7. Nah, maka pada tahapan ini apabila planet ditekan, maka akan muncul informasi planetnya. Tapi kita juga harus memperhatikan juga ya, karena di situ masih ada yang namanya jalankan planet sama gerak elips. Ini masih aktif, kemungkinan besar masih aktif. Jadi kita bisa menonaktifkan nantinya. Kita coba dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi setelah ini. Nah, Anda lihat juga secara default dia muncul di awal frame. Jadi ini kalau saya jalankan, kalau saya simpan lalu saya jalankan, maka secara default dia akan muncul di sini, muncul duluan, sehingga tata suryanya tidak terlihat. Maka dari itu kita akan menambahkan di setup, kita akan menambahkan bahwa di sini akan kita atur. Nah, info MC pertama kali tidak boleh terlihat, berarti visible-nya kita set menjadi false, sehingga dia tidak akan terlihat. Terus info MC tadi juga memiliki sebuah tombol. Jika Anda masih ingat, di situ namanya adalah home button. Nah, home button ini harus kita tambahkan listener. Listenernya adalah mouse event.click. Kemudian di sini saya tulis tutup info. Nah, tutup info tentu saja harus kita buat supaya informasinya nutup, terus kemudian kita kembali ke aplikasi kita. Jadi di bagian bawah sini saya tambahkan function tutup info. Ini adalah mouse event. Nah, untuk menutup informasi sebenarnya tipsnya sangat mudah. Kita tinggal info mc.visible, kita jadikan false lagi, kemudian game aktifnya kita aktifkan lagi. Nah, maka dia secara otomatis akan tidak terlihat di layar dan planetnya akan bergerak. Saya simpan terlebih dahulu, saya coba jalankan. Ketika ini saya play, dia tidak tampak di situ info MC-nya karena divisible. Nah, misalkan Jupiter ini kita stop, kemudian kita klik, maka akan muncul penjelasan tentang Jupiter. Dan kalau kita klik home, maka berputar lagi. Nah, demikian seterusnya. Misalkan saya klik bumi, bumi muncul. Nah, di sini sudah saya tambahkan animasi buminya, movie clip. Kita bisa balik lagi. Kita juga bisa klik Merkurius, Merkurius seperti itu. Kita kembali lagi. Kita juga bisa ngeklik bulan dan seterusnya. Nah, maka aplikasi multimedia ini sudah jadi dan Anda bisa mengembangkannya lebih lanjut. Anda bisa menambahkan berbagai macam objek langit yang lainnya. Anda juga bisa menambahkan suara, Anda bisa menambahkan informasi yang lebih menarik, dan Anda bisa mengembangkan ini sesuka hati Anda. Informasi lebih lanjut tentang tentang pembuat multimedia interaktif ini juga bisa Anda lihat di website saya wanda.org, atau juga bisa Anda lihat di buku saya, yaitu membuat bermacam-macam game Android, yang bisa Anda dapatkan di toko terdekat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba, dan jangan lupa Anda boleh bertanya apabila menemukan kesulitan, dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda bisa mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.